Halo, selamat datang di vlog YouTube Rumah Kopi Institute. Nah, selanjutnya adalah SOP tambahan. Di SOP tambahan ini sebenarnya membahas detail tentang tambahan-tambahan ini ya. Karena kalau kita menjadi owner dan kita menjaga sendiri itu enak. Kita mampu bisa karena kita yang beli, kita yang memproses, dan kita yang mengeksekusi. Oke, di sini ada beberapa SOP general. Yang pertama adalah SOP alat dan mesin. Jadi ini sebenarnya SOP ini untuk karyawan, untuk orang yang megang usaha kita. Kalau kita ownernya, mungkin kita akan paham. Oh ya, ini alat saya beli pakai uang keringat saya sendiri. Tapi kalau karyawan, alat itu dipinjami. Sama kayak motor, kita pinjami ke orang. Tapi kalau sudah dipinjami ke orang terus mengembalikannya dalam keadaan rusak, owner mana atau pemilik mana yang tidak emosi. Makanya kita memberikan banyak sekali SOP dan pengetahuan tentang barang-barang, bahan-bahan maupun peraturan lainnya. Supaya menjaga psikolog kita atau menjaga mental kita untuk buka usaha biar lama selamanya. Yang pertama adalah SOP alat dan mesin. Selalu menjaga, merawat, membersihkan, menyimpan alat-alat produksi. Mengetahui jenis bahan alat, ini yang penting. Jadi alat itu ada yang bahannya plastik, besi, stainless, kaca, kayu, dan melamin. Jadi kita tahu cara merawatnya. Contoh, misalkan stainless, habis dicuci langsung dilap. Kaca, habis dicuci langsung dilap. Kayu, jangan kena air. Plastik, jangan kena api. Dan ini juga kembali ke modal awal kita. Makanya, Pak saya mau buka usaha, modal 2 juta bisa? Bisa, tapi pakai plastik. Bahan-bahannya ya kayak gelas plastik, shaker plastik, sendok plastik. Nah, masa ya sekarang budgetnya 2 juta. Paling plastik itu tahan cuma 6 bulan atau 1 tahun. Sedangkan makanya alat-alat kopi kenapa kok mahal? Karena bahannya stainless. Dan dia awet sampai 10 tahun. Paling karatan. Sehingga untuk modal usaha 10 juta bisa pakai stainless? Ya bisa. Jadi balik lagi ke jenis bahan alatnya. Kalau modal kita banyak ya beli yang stainless. Mejanya stainless, kursinya stainless supaya awet. Kalau mejanya kayu, kursinya kayu, plastik, rayap, apa aja. Jadi kita harus paham kelemahan-kelemahan dari bahan alat itu tadi. Selanjutnya, mengetahui jenis pemakaian dan penggunaan alat-alat sesuai SOP. Alat hanya titipan owner, maka wajib untuk dipelihara dengan baik. Jadi alat itu titipan, alat itu aset. Kalau aset itu tidak dijaga dengan baik, maka aset itu bisa rusak. Apabila alat rusak, maka wajib menggantinya. Jadi peralatan itu tergantung bahan alatnya ya. Jenis bahan atau material alatnya, apakah dia dari plastik, kayu, dan kita harus paham. Karena dari sekolah kita sudah diajari ilmu biologi, fisika, kimia, sehingga kita paham bisa mencerna dengan baik dalam merawat alat itu tadi. Dan juga kita harus paham alat-alat itu ada takarannya ya. Jadi alat itu dibagi lagi menjadi ada alat takar, alat mixing, dan alat box atau wadah. Selanjutnya bahan. Selalu menjaga, merawat, membersihkan, menyimpan bahan. Mengetahui jenis bahan sesuai dengan pemakaian dan perawatannya. Mana yang disimpan suhu ruangan, yang disimpan kulkas, dan disimpan freezer. Mengetahui jenis pemakaian dan penggunaan bahan sesuai dengan resep. Bahan merupakan barang yang dijual perusahaan, maka dipelihara dengan baik. Apabila bahan rusak, maka wajib menggantinya. Ataupun upsell,
banyak-banyak ditawarkan. Apabila bahan sering rusak, maka biaya produksi akan membengkak. Jadi bahan itu tergantung penyimpanannya. Karena kita dari kecil itu sudah paham. Itu es krim taruh freezer. Itu minuman taruh kulkas biar dingin. Itu kopi top powder itu ditutup rapat. Sirup itu ada yang masuk kulkas, ada yang suhu ruangan. Kalau mau awet ya kulkas. Dan takaran pemakaian. Itu kopi itu cuma 1 sendok. Itu susu itu 1 gelas 100 ml. Jadi kita paham sebenarnya untuk SOP bahan ini. Tergantung penyimpanannya sebenarnya. Jadi mana jangan sampai kebalik, bahan yang kedap udara disimpan kulkas simpan suhu ruangan. Jangan kebalik. Jadi kita harus paham mengenai SOP bahan. Sebenarnya mudah, simple. Cuma kita kadang itu nunggu dikasih tahu. Padahal kita sendiri tuh setiap hari di rumah itu udah menjalaninya. Cuma rasa takut gagal, takut dimarahi, atau rasa malas atau tidak pengen tahu, itu yang membuat kita nggak maju-maju. Lalu SOP bangunan juga sama. Merawat membersihkan bangunan. Jadi bangunan itu ada instalasinya, ada listrik, wifi, air, udara. Dan kita itu wajib bisa memperbaikinya. Jadi kita harus punya alat tukang. Iya, palu, obeng, tang, paku. Paling nggak kita harus tahu. Selalu melaporkan kejadian atasan apabila terdapat instalasi bangunan rusak. Jadi bangunan itu ada instalasinya, instalasi listrik, wifi, air, gas. Dan kalau misalkan itu sepele atau kita mampu mengerjakan, ya kita kerjakan. Yang penting difasilitasi dengan alat tukang. Kalau sudah difasilitasi alat tukang, jangan sampai alat tukang itu hilang, disimpan di baik, rapi dan lain-lain. Jangan sampai kita mindset karyawan itu bukan urusan saya, jangan. Kita harus mampu, namanya juga laki-laki. Laki-laki adalah kepala rumah tangga. Nah, genteng bocor, banjir dan lain-lain, ya semua urusannya kepala rumah tangga, gak ada urusannya wanita. Ya wanita kalau mau mandiri ya boleh, bisa. Jadi kita intinya SOP bangunan itu tugas semua bersama ya. Dan ini jangan wacana tapi harus praktek. Kalau sudah dikasih tahu pengetahuan seperti ini berarti harus dipraktekkan. Lalu ada SOP komunikasi, ada briefing, meeting, pembukuan, logbook, general cleaning, program kerja. Ya intinya komunikasi, apalagi kalau kita karyawannya banyak atau lebih dari satu. Misalkan ownernya sendiri, gak usah komunikasi lah. Tapi kalau ownernya punya karyawan 2 atau 3, ya perlu komunikasi. Kayak briefing, itu setiap hari. Meeting, seminggu sekali atau sebulan sekali. Pembukuan, setiap bulan sekali. Logbook, setiap hari. General cleaning, seminggu sekali. Program kerja, sebulan sekali. Nah, itu adalah SOP komunikasi. Lalu ada namanya SOP promosi. SOP promosi, semua karyawan wajib mempunyai banyak teman dan komunitas. Semua karyawan wajib mencampur kehidupan individu di tempat kerjanya. Promosi berupa tag video dan video, mengupload foto, menguasai aplikasi. Nah, ini masuk ke SOP promosi yang di materi promosi ya. Intinya promosi itu tidak boleh kuper. Kita tidak boleh kurang pergaulan. Jadi kita harus banyak pergaulan, banyak eksternal. Baik eksternal di lapangan maupun eksternal di sosial media. Jadi kita nggak boleh kuper. Jadi kita harus banyak-banyak cari informasi atau memperbanyak informasi di luar. Lalu SOP data, wajib input pendapatan, wajib input pengeluaran, laporan, bisa komputer dan HP. Nah ininya SOP data ini balik ke kita. Kalau kita belum tahu dasarnya, basicnya ya pakai manual. Kalau kita sudah menguasai manual, pakai komputer. Kalau komputer sudah menguasai rumus-rumus Excel dan lain-lain, pakai software. Intinya seperti itu dan dilengkapi dengan media HP atau laptop, HP dan laptop. Kalau HP terbatas ya pakai laptop. Laptop cepat rusak atau ya pakai komputer. Ya intinya komputer sama laptop itu sama-sama, cuma laptop lebih banyak perawatannya, lebih tinggi daripada komputer. Kalau komputer bisa 24 jam sehari buka. Kalau laptop paling 8 jam atau 12 jam. Oke, baik. Terima kasih itu untuk SOP tambahan.
Sampai ketemu di video berikutnya.